Shalom Hafirim, Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Masya. Jumpa lagi dengan saya Lukas Ricardo. Berikut ini adalah video terbaru saya mengenai dialog lintas agama antara saya dengan Zulkifli Abbas. Yang topiknya yang ditentukan oleh beliau sendiri membahas mengenai mana yang perjanjian baru, mana yang perjanjian lama. Apakah perjanjian lama itu merupakan perjanjian baru bagi umat Yahudi, dan beliau mencoba meyakini itu sebagai perjanjian yang baru. Nah, cuman dalam hal ini, pembahasan ini sebetulnya berlangsung di dalam sebuah grup chat yang anggotanya sangat banyak, kurang lebih sekitar 400-an orang, dan diskusi itu berlangsung sebetulnya sekitar 3-4 jam. Cuma karena terjeda oleh pekerjaan dan lain-lain, sehingga Saudara Zulkifli mengupload uh, percakapan voice note kita yang diambil intisarinya. Jadi sehingga ada beberapa voice note saya yang tidak dimasukkan, tapi tidak masalah. Kiranya ini dapat memberkati kita semua dan harap mencernanya dengan baik supaya Anda tidak salah paham gitu. Selamat menikmati. Silakan kita mulai diskusinya. Ya, kita nggak usah terlalu lama ya, maksimal 1 jam aja. Anda konsentrasi terhadap tanggapan-tanggapan saya, paparan-paparan saya, dan tidak usah konsen terhadap yang lain. Kita membahas satu titik pokok pembahasan, di mana pembahasan ini adalah merupakan dasar pijakan antara kebenaran dan hal yang salah yang dianggap benar. Nah, karena Anda adalah orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, dan saya pun demikian. Saya juga merasa pengikut Yesus. Nah, kita buktikan siapakah di antara saudara dengan saya yang betul-betul menjadi pengikut Yesus. Gimana? Apakah saudara sudah bisa memulai diskusi ini? Shalom Pak, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Masya. Saya sebetulnya jujur tidak tertarik kalau berdialog dengan Kristen, sesama Kristen gitu. Kenapa? Karena ya buat apa gitu. Cukup dia baca Alkitabnya sendiri. Kalau ingin berdialog secara Alkitabiah, mungkin bisa melalui forum yang lebih personal gitu Pak. Tapi saya tidak menolak. Karena sebetulnya saya juga tidak berpikiran untuk direspon secepat ini gitu kan. Saya pernah berdialog dengan rekan-rekan muslim yang lainnya, dan kita menentukan suatu tema debat, tema dialog, lalu kita bahas, kita tentukan harinya, lalu kita berdialog. Tapi kalau mungkin ingin berdialog dengan cara seperti ini, ya tidak ada masalah. Anggap sajalah kita dialog ringan, ngobrol ringan. Gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak atas tanggapannya. Saya sebenarnya ingin membahas sesuatu yang sangat mendasar. Bagaimana kemudian kitabnya orang Yahudi itu disebut dengan sebutan perjanjian lama. Lalu kemudian catatan-catatan yang ditulis oleh penulis kitab yang habis di kanon itu disebut dengan perjanjian baru. Penamaan kitabnya Yahudi dengan sebutan perjanjian lama itu yang membuat saya penasaran. Ya, siapa yang memberikan nama itu dan apa tujuannya? Mungkin saudara Lukas bisa menjelaskan kepada saya. Silakan. Oh ya, oke. Pak Zulkifli ya. Tadi saya sudah save nomornya Pak Zulkifli, tapi tiba-tiba muncul lagi nomor lain, saja agak bingung juga. Saya agak susah mengingat-ingat suara seseorang gitu. Ya nggak apa-apa Pak Zulkifli, nanti saya save lagi nomor ini. Mungkin Bapak punya beberapa nomor, jadi saya bingung nih. Jangan diganti nomornya ya Pak. Mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru, ini kita kita lihat dari intertekstuality kata dulu ya. Kalau perjanjian lama itu, kalau orang Yahudi menyebutnya sebagai tanah. Pak Zulkifli pasti sedikitnya sudah paham, sudah tahu ya.
Di dalam tanah itu ada yang namanya 5 sefer. Sefer Bereshit, Sefer Hamidbar, Sefer Shemot, Sefer Vaikra, Sefer Devarim. Itulah yang disebut dengan Torah atau kitab Taurat. Adapun ada 5 kitab lainnya disebut dengan kitab gulungan atau Megilot. Di dalam kitab Megilot itu ada penjabaran-penjabaran dari perjalanan orang bangsa Yahudi, bangsa Israel ya. Dari perjalanan bangsa Israel mulai mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, kemudian sampai Musa mati, kemudian cerita itu diteruskan oleh kitab para nabi, nabi besar dan nabi kecil. Makanya kitab yang lain selain kitab Torah itu disebut kitab Nevi'im dan Ketuvim. Nevi'im itu adalah kitab para nabi dan Ketuvim itu adalah catatan-catatan suci atau gulungan tadi itu atau Megilot itu, Pak. Nah, ada 5 Megilot di situ. Pengkhotbah, Ayub, Mazmur, Amsal, sama Kidung Agung, itu Megilot. Nah, kenapa demikian? Karena Kidung Agung, Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo. Sementara Amsal juga sebagiannya digubah oleh Salomo dan Mazmur ditulis oleh Daud. Gitu. Jadi bayangkan betapa hebatnya Salomo putra dari Daud ini mengubah 1.500 Amsal dan kemudian merubah ribuan lagu, menggubah ribuan lagu, yaitu beberapa lagu yang ada di dalam kitab Raja-Raja. Itu juga dikutip oleh kitab Raja-Raja gitu. Nah, itu yang disebut dengan Perjanjian Lama. Ini kita bicara masalah kitab dulu, Pak. Lalu kitab Perjanjian Baru. Nah, kitab Perjanjian Baru itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis. Ada 5 kitab Injil. Ada 5 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Injil ini ditulis oleh Rasul, murid Yesus gitu ya. Murid Yesus. Terus kemudian ada kitab-kitab lain, ada surat. Di antaranya surat Paulus, di antaranya surat Yohanes, ada lagi surat Petrus gitu. Nah, itu yang kemudian dikanon menjadi satu, menjadi kitab Perjanjian Baru. Lalu kenapa ada istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Sebetulnya di dalam Perjanjian Lama itu sudah tercantum beberapa surat yang ditulis oleh Musa, dan ada beberapa, kalau saya sebutnya tipologi ya. Tipologi contohnya seperti Ayub ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tipologi dari Yesus masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, semua dari nubuatan-nubuatan, baik nubuatan para nabi, baik tulisan-tulisan dari Musa, itu kemudian digenapi atau diselesaikan oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru. Makanya, kitab Perjanjian Lama itu sebagian besar berisi tentang janji. Ya, kitab Torah tadi itu ya Pak ya, itu berisi tentang janji, terutama di Ulangan dan di Imamat. Ada beberapa pasal yang menyebutkan janji Tuhan, jikalau engkau hidup dengan lurus, tidak ke kiri atau ke kanan, maka kau akan beruntung. Seperti itulah, itu janji. Dan kemudian juga di dalam Perjanjian Baru juga, kemudian Yesus juga menulis hal yang sama. Yang perlu kita ingat adalah kitab Perjanjian Baru itu bukan kitab yang baru, Pak. Kitab Perjanjian Baru itu kitab yang menceritakan tentang penggenapan yang Yesus lakukan, memperbaharui perjanjian yang lama. Makanya, kalau memakai bahasa Indonesia yang ditulis oleh LAI, akhirnya akan terjadi mistranslation ya. Kalau saya menyebutnya mistranslation, karena apa? Karena sebetulnya
nama asli kitab itu bukan perjanjian. Nama asli kitab yang di perjanjian lama itu Tanakh, ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sementara di perjanjian baru itu disebut Haberet Hakadasyah, jalan yang lurus. Jadi nggak nyambung sebetulnya kalau disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Akan tetapi para ahli bahasa di tubuh LAI itu kemudian mengalih bahasakan, mengambil dari tipologi yang saya sebut tadi. Ada janji yang mesti digenapi di dalam perjanjian baru, dan itu dituliskan di dalam perjanjian baru. Makanya ketika Yesus disalib, kata terakhir itu adalah tetelestai, semua sudah selesai. Artinya yang dinubuatkan di dalam kitab Tanakh itu sudah digenapi di dalam perjanjian yang baru, di dalam Haberet Hakadasyah. Ketika Yesus disalib, itulah penuntasan semua nubuatan yang Tuhan lakukan. Ketika Yesus menjadi daging, firman itu turun ke dunia, firman itu menjadi daging, menjadi bashar. Kalau dalam bahasa Ibraninya, firman itu menjadi bashar. Nah, firman itu menjadi bashar. Bashar ini disebut juga dengan Injil. Dari mana katanya, Pak? Di situ ada saya lupa. Nanti saya kirimkan itunya. Saya kirimkan tautannya ya, Pak. Ada dokumennya itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan saudara. Dari paparan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penamaan kitabnya Bani Israel yang masih dijadikan sebagai perjanjian sampai hari ini, perjanjian baru sampai hari ini oleh Bani Israel, itu dinamai oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan perjanjian lama, sehingga membias kepada pemahaman kalau perjanjian yang diberikan Allah sebagai perjanjian kekal kepada Bani Israel itu sudah lama, sudah usang, tidak berlaku lagi, dan sudah digenapi dengan adanya perjanjian baru. Kan seperti itu ya. Artinya bahwa penamaan kitabnya orang Yahudi, baik itu kitab Nevi'im, Ketuvim, atau apapun itu, yang kemudian saudara sebut dengan sebutan kitab Tanakh, ya, yang mana diantaranya ada Sefer Torah di dalamnya, itu diberikan label oleh orang di luar daripada Bani Israel dengan sebutan perjanjian lama. Artinya isi daripada perjanjian Allah kepada Bani Israel itu sudah digenapi dengan lahirnya perjanjian baru yang sekarang dimiliki oleh orang Kristen. Nah, pertanyaan saya kemudian, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa Ayub di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setahu saya itu yang dijadikan perumpamaan oleh Yesus dalam kitab Matius 12 ya. Itu adalah tanda Yunus, bukan Ayub. Nah, kemudian yang ingin saya ketahui di sini adalah ketika orang-orang Kristen mengimani kitabnya orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama, kenapa kemudian orang Yahudi sendiri tidak pernah mengakui dan tidak mengimani kalau kitabnya mereka itu adalah perjanjian lama? Tetapi mereka tetap saja mengaku bahwa itu adalah perjanjian kekal, sebagaimana yang tertuang di dalam Yeremia 31 ayat 33, bahwa perjanjian baru Allah justru hukum Torah itu yang terkandung di dalam Sefer Torah itulah kemudian yang dianggap sebagai perjanjian baru. Dan orang Yahudi yang mempunyai kitab Torah atau kitab Tanakh tidak pernah mengimani kitabnya akan tergantikan dengan kitab perjanjian baru. Berarti antara pemilik kitab dengan Kristen itu tidak sinkron. Artinya Yudaism yang sampai hari ini masih menganggap kitabnya sebagai perjanjian lama atau perjanjian kekal, itu tidak sedikit pun goyah pemahaman mereka secara iman terhadap munculnya kitab yang dikitabkan oleh orang Kristen kemudian. Nah, itu apa sebabnya kira-kira? Ini yang perlu dijelaskan secara mendalam. Kenapa
orang Yahudi yang memiliki kitab disebut perjanjian lama oleh orang non-Yahudi, yaitu Kristen. Nah, itu loh Pak, mungkin Bapak bisa nangkap pertanyaan saya, silakan. Ya, Pak, terima kasih koreksinya Pak Zulkifli. Maksud saya memang Yunus, tanda Yunus itu tadi. Saya ingatnya malah ke Ayub gitu. Terima kasih koreksinya. Betul, Yunus, tanda Yunus. Ya, perjanjian yang baru atau perjanjian Bani Israel yang Anda sebutkan itu sebetulnya bukan perjanjian yang baru. Makanya ada satu ayat di dalam perjanjian baru itu disebutkan, janganlah memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong yang lama, karena akan merobek kantong lama itu. Maksudnya adalah perjanjian baru dan perjanjian lama ini terlepas dari orang Yahudi percaya atau tidak. Ini kan menjadi pertentangan ribuan tahun. Ada yang kemudian orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini kemudian berubah pikiran. Contohnya siapa? Salah satu contohnya aja Paulus. Paulus siapa sih? Paulus itu adalah seorang rabi besar. Dia murid dari Rabi Gamaliel langsung. Nah, ketika Paulus mendengar pengajaran Yesus yang tadinya dia menganiaya jemaat-jemaat Kristus, kemudian dia berbalik. Ketika dia melihat bahwa pengajaran yang Yesus sampaikan itu adalah dari Tuhan langsung. Jadi mengenai perjanjian yang baru yang disampaikan kepada orang Israel itu bagi mereka waktu itu adalah suatu perjanjian. Perjanjian yang diperbaharui kemudian oleh Yesus. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena apa awalnya? Karena awalnya ketika orang Israel zaman dulu, ketika mau minta permohonan pengampunan dosa, atau mau memohon belas kasihan Tuhan, minta maaf kepada Tuhan, mereka harus mengorbankan darah korban, darah hewan, sapi yang tidak bercacat celah, domba yang tidak bercacat celah. Nah, tergantung kemampuan masing-masing keluarga. Dan itu berlaku sampai kepada saat Yesus lahir pun masih berlaku gitu loh. Kapan itu digenapi? Ketika korban yang suci itu, yang tidak dapat digantikan oleh korban darah hewan manapun. Itulah dia Yesus Kristus, darahnya yang kudus, tercurah dari atas kayu salib. Maka semua permohonan maaf dari manusia diampunin di atas kayu salib. Jadi nggak perlu korban darah hewan lagi. Itulah maksudnya penggenapan di dalam perjanjian yang baru. Artinya adalah inti dari kedua kitab inilah sebetulnya mencari siapa Tuhan, bagaimana caranya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu inti sebetulnya dari cerita kedua kitab ini, perjanjian baru maupun perjanjian lama. Saya rasa sama saja dengan kitab suci yang lain termasuk Al-Quran juga. Bagaimana Allah membimbing setiap umatnya itu supaya dia tidak terjebak oleh iblis dan masuk ke dalam neraka jahanam, kan gitu. Ya, jadi Allah menunjukkan jalan yang benar untuk bisa masuk ke dalam surga, kan gitu. Itu juga yang terjadi di dalam Alkitab. Perjanjian baru, perjanjian lama, yang setiap orang memohon ampun dosa itu harus mengorbankan satu korban darah yang diteteskan di kening, di kuping kiri, kuping kanan. Nah, itu kan sebetulnya tanda salib juga, makanya saya bilang itu tipologi. Lalu kemudian darah itu disiramkan di mesbah kemah pertemuan dan dipercikkan di dalam perkakas-perkakas mesbah, lalu perkakas-perkakas kemah pertemuan di dalam bait Allah. Nah, dipercikkan ke dalam situ sebagai perkenanan Tuhan terhadap pengampunan dosa. Tetapi ketika Yesus sebagai korban yang satu-satunya yang Tuhan berkenan kepadanya, maka korban hewan itu sudah tidak diperlukan lagi gitu. Itulah intisari dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengenai diterima atau tidak oleh bangsa Israel, ya itu tergantung mereka ya, ada yang percaya, ada yang tidak gitu loh. Bagi mereka, bagi orang Israel sampai saat ini, Yesus tetaplah manusia. Nah,
Sama dengan di dalam Al-Quran pun menyebutkan Yesus tetaplah seorang nabi. Tapi bagi orang yang mengerti akan rahasia ilahi ini, dia seperti Paulus umpamanya kemudian menjabarkan dalam beberapa suratnya, dalam pengajaran-pengajarannya, bahwa Yesuslah korban yang dijanjikan itu yang dapat menghapus dosa manusia gitu. Gitu, Pak. Jadi gini, ketika saudara mengatakan bahwa perjanjian yang saya katakan itu sebagai perjanjian baru kepada Bani Israel, kemudian saudara katakan itu bukan perjanjian baru, ya entah siapa yang salah di sini. Karena di kitab Yeremia ayat 31 dari bab 31 itu jelas di situ dikatakan Allah akan memberikan perjanjian baru gitu loh. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan juga kaum Yahuda maksud saya. Jadi di situ Allah berjanji akan memberikan perjanjian baru, ya. Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan juga kaum Yehuda. Akan datang waktunya menurut ayat ini. Nah, perjanjian baru yang diperjanjikan oleh Allah kepada Israel dan juga Yehuda, di ayat 32-nya dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, artinya perjanjian lama. Ya tak? Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tetapi Allah menjelaskan di ayat 33-nya, tetapi beginilah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, itulah perjanjian baru Allah kepada Bani Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Nah, makanya muncul pertanyaan saya tadi. Dari mana dan dari sudut pandang apa kemudian dikatakan kitabnya Bani Israel yang berupa hukum-hukum Torah itu sebagai perjanjian lama? Sementara perjanjian lama Allah dengan Israel adalah ketika Allah menjanjikan akan dimerdekakan dari perbudakan Mesir, dan itu Allah sudah lakukan. Kemudian Allah membuat perjanjian baru kemudian, yaitu menuliskan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Itu perjanjian barunya. Lantas pemahaman terhadap batalnya hukum Taurat dengan matinya Yesus di atas tiang salib, itu kemudian Anda sebutkan sebagai perjanjian baru yang dipelopori oleh Paulus. Nah, lagi-lagi Paulus yang Anda jadikan alasan pembenaran terhadap pembatalan atau penamaan kitabnya Bani Israel, yaitu hukum Taurat, dengan perjanjian baru yang Anda imani kemudian dengan seabrek konsep dogma yang diajarkan kemudian oleh Paulus. Di sisi lain, Yesus berdakwah kurang lebih 3 tahun dengan gigihnya justru mengajarkan hukum Taurat. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil itu menurut pengajaran Yesus. Lalu kemudian muncul pengajaran Paulus membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus di tiang salib. Bukan Yesus yang mengajarkan itu, tetapi Paulus. Nah, sekarang apa masih bisa Anda disebut sebagai pengikut Yesus? Ya. Sementara Yesus mengajarkan hukum Taurat yang adalah perjanjian barunya Allah. Sementara Paulus mengajarkan perjanjian baru yang adalah kitabnya orang Kristen. Nah, orang Kristen tidak mengimani perjanjian barunya Yesus. Yang orang Kristen imani adalah perjanjian barunya Paulus. Sekarang sudah jelas kan siapa pengikut siapa. Seperti itu, kawan. Ya, sebetulnya
apa yang kita pahami sepanjang ini, Pak, ini hanya sebagai sebuah asumsi-asumsi. Karena kalau kita memahami kitab per kitab, apa yang Anda sampaikan di Yeremia itu betul mengenai nubuatan. Saya rasa bukan asumsi. Kenapa? Karena sampai hari ini pemegang kitab Torah ya, itu masih mengimani apa yang diperjanjikan Allah kepada mereka. Sudut pandang kita kemudian bukan mengarah kepada Kristen yang menggunakan kitab yang diajarkan oleh Paulus dan tim. Tetapi sudut pandang kita adalah kitab yang lebih awal yang dipegang oleh Yahudi, Israel atau Yehuda, kan gitu. Nah, artinya terlepas daripada orang Yahudi memegang teguh hukum Torah yang mereka punya, pada hakikatnya Torah itu adalah perjanjian baru Allah. Mau tidak mau itu sudah tertulis di dalam kitab mereka. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu firman Tuhan loh, Pak. Jadi kita tidak bisa menggantikan firman Tuhan itu dengan pemahaman Paulus kemudian, yang kita tidak tahu kedudukannya di mata Yesus sebagai apa gitu loh. Firman Tuhannya itu di mana? Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka. Nah, itu dia. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Allah menuliskan dan menaruh hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Itu loh perjanjian baru Allah. Kalau misalnya saudara mengatakan itu adalah asumsi, ya entah yang mana yang asumsi, karena kitabnya, dalilnya jelas mengatakan seperti itu. Iya kan? Nah, lalu kemudian Anda mencoba mengatakan itu adalah asumsi. Asumsinya di mana? Jelas-jelas uraian dari ayat per ayat dari Yeremia ini jelas mencerminkan pembuktian yang mana realisasinya masih dirasakan sampai hari ini. Kan gitu. Yesus datang mengajarkan hukum Torah, menekankan kepada Bani Israel agar tidak menghilangkan setitik pun. Kristen kemudian datang mengajarkan hal yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sepintas kita melihat pengajaran Yesus selama 3 tahun itu acap kali mengajarkan kepada muridnya Bani Israel agar waspada, 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 dan waspada. Kepada siapa Yesus? Kepada siapa murid-murid Yesus itu harus waspada? Kepada orang-orang Saduki, kepada orang-orang Samaria, kepada ahli kitab atau ahli Torah, kan gitu. Nah, sekarang yang mana yang harus kita imani? Ketika Allah di dalam Yeremia menyatakan perjanjian kekalnya, perjanjian barunya kepada Bani Israel, dan itu dikhususkan kepada Bani Israel, atau perjanjian baru milik Kristen, gitu loh. Sorry kepotong Pak Zulkifli, ini karena casannya nggak masuk, jadi kalau saya VN dia langsung masuk di grup gitu. Maksud saya betul, saya tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dipahami sebagai perjanjian baru seperti yang Anda katakan tadi itu bagi Bani Israel, bagi orang Israel adalah perjanjian baru. Bagi mereka tidak kenal istilah perjanjian lama atau perjanjian baru. Seperti yang saya bahas di awal tadi, kita harus memahami konteksnya dulu, Pak. Mengenai kata perjanjian lama dan kata perjanjian baru itu kan tadi saya sudah terangkan bahwa LAI mengambil itu dari sisi intisari terjemahannya gitu. Apa yang dikandung di dalam perjanjian lama, apa yang dikandung di dalam perjanjian baru. Ketika Yesus mati di atas kayu salib itu bukan berarti Yesus membatalkan hukum Taurat. Karena di Matius itu tidak satu iota pun akan dihapus dari, lebih baik seluruh dunia ini hilang daripada menghapus satu iota di dalam hukum Taurat gitu. Hukum Taurat itu digenapi. Artinya apa yang diminta oleh bangsa Israel sudah menjadi genap oleh kematian Yesus. Melalui apa? Melalui korban di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk korban darah. Karena pengampunan dosa tidak bisa dilakukan
menurut orang Yahudi ya, pengampunan dosa tidak dapat dilakukan, diterima Tuhan tanpa korban. Harus ada korban darah yang tercurah. Itulah yang disebut dengan penggenapan tadi. Contoh yang lainnya ketika Anda sebutkan bahwa ketika Allah membawa Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu salah satu tipologi juga. Contohnya apa? Ketika tulah ke-10 dijatuhkan di tanah Mesir, semua anak sulung mati, maka syaratnya bangsa Israel supaya tidak mati adalah memotong domba yang tidak bercacat celah, lalu membubukkan darahnya di atas, ambang kiri kanan. Itu kan sebagai wujud dari tanda salib juga. Itu tipologi yang seperti ini yang mendapat penggenapan di dalam perjanjian yang baru. Bukan berarti perjanjian yang lama dihapuskan, perjanjian baru kemudian tidak digantikan oleh perjanjian yang baru. Tidak. Yesus sepenuhnya mengutip dari perjanjian yang lama. Ketika dia dicobai juga dia mengutip ada tertulis. Dan Paulus pun bukan membawa ajaran Paulus pun seorang orang rabi, dia mengutip apa yang Yesus katakan dan dia mengutip apa yang tertulis di kitab Yesaya dan kitab Yeremia. Itu yang banyak dikutip. Terutama yang dituliskan oleh Musa di dalam Sefer Torah gitu loh. Gitu Pak Zulkifli. Pemahamannya itu adalah, saya tahu maksud Anda bahwa berdasarkan Yeremia tadi itulah kemudian bahwa Nabi Muhammad membawa risalah yang baru kan gitu kan, menyempurnakan ajaran kan, sebetulnya arahnya kan ke situ. Tapi Anda memulai dengan cukup baik bahwa Anda mengatakan kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita perlu ingat perjanjian lama dan perjanjian baru ini hanya dalam istilah bahasa Indonesianya. Dalam istilah bahasa aslinya tidak ada. Anda pergi ke Israel, kemudian ketemu dengan orang Yahudi dan mengatakan perjanjian lama. Apa itu the Old Testament? Mereka nggak ngerti. Old Testament itu kan istilahnya orang bule. Istilah teologi barat. Tapi teologi Semitik tidak demikian. Mereka punya nama sendiri dalam kitab-kitab itu. Seperti yang saya sebut tadi. Kayak tanah tadi itu. Tanah dan Haberit Hakadasyah. Atau Derek Hakadasyah gitu kan. Atau Derek Haberit, atau Besorah Hageullah. Itu istilah untuk Injil. Injil sendiri kan bukan istilah Al-Quran sendiri kan tidak mengenal perjanjian baru. Al-Quran mengenal kabar baik. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Kabar baik itu kemudian disebut dengan Injil, Al-Injil gitu kan. Dan itu dikutip dari bahasa Yunani, Evangelion. Itulah yang disebut dengan perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu pun tidak disebut sebagai perjanjian baru. Perjanjian baru itu disebut sebagai evangelion dalam bahasa Yunani kan, kabar baik. Kabar apa kabarnya? Telah datang sang penebus dosa. Gitu loh. Gitu Pak Zulkifli maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, jadi sudah sangat jelas di sini Pak, bahwa Yahudi itu tidak mengenal perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. Saya paham itu. Ada dua sisi yang harus kita pahami bersama dan kita jelaskan di sini bersama. Yang pertama, karena ketidakadaannya pemahaman sang pemilik kitab bahwa kitabnya disebut sebagai perjanjian lama, itu nanti akan berdampak sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dalam arti kata pada konsep tatanan iman yang dimiliki oleh saudara-saudara kita Kristen yang ada di Indonesia dengan pemahaman perjanjian lama yang mereka tahu adalah tidak berlakunya hukum Torah terhadap orang-orang Kristen berdasarkan dalil-dalil perjanjian baru yang kemudian dipelopori oleh surat-surat Paulus kan gitu. Mungkin Bapak memahami sebagai orang yang paham tentang teologi Kristen, Bapak paham. Tapi mereka Kristen-Kristen awam dengan mengatakan perjanjian lama terhadap kitabnya orang Yahudi, maka itu akan cenderung menyenangkan hati mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam suratnya kemudian bahwa dengan matinya Yesus, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan, dibebaskan dari ketentuan-ketentuan Tuhan. Itu jelas tertera di dalam Galatia 5 ayat 1. Dan juga Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dimerdekakan dari hukum Torah. Kan gitu. Maka kemudian yang muncul dalam pemahaman orang Kristen Indonesia,
Kita tidak lagi dibebani oleh aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam hukum Taurat. Nah, lalu bagaimana dengan pemahamannya orang Yahudi terhadap perjanjian yang mereka tahu? Bahwa yang diperjanjikan kemudian setelah perjanjian lama Allah dikabulkan kepada mereka, yaitu perjanjian baru berupa hukum Torah. Garis merahnya kemudian, ketika orang-orang Yahudi memahami apa yang tertuang di dalam kitab mereka, seperti di Yeremia 30 ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ini di dalam kitabnya orang Yahudi ya, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang kufirmankan kepadamu di dalam suatu kitab. Di ayat selanjutnya, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Ingat, aku akan memulihkan umatku Israel dan Yehuda. Di situ tidak bercerita tentang Bani Kristen. Allah tidak kemudian menjanjikan perjanjian baru dengan mengutus Lukas, dengan mengutus Markus, Matius, Paulus. Tidak. Tetapi Allah menjanjikan akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Tidak ditekankan mengenai umat yang memegang sekarang kitab yang mereka sebut dengan kitab perjanjian baru. Jadi yang perlu dipahami secara mendalam di sini, apa yang tertuang di dalam Yeremia 30 ayat 1, Yeremia 33 ayat 26, yang kemudian finalnya berada di dalam kitab Yeremia 31 ayat 33, bahwa perjanjian baru Allah kepada Bani Israel, meskipun mereka tidak mengatakan bahwa perjanjian baru itu adalah Taurat, tetapi pada dasarnya kitabnya sendiri yang menerangkan perjanjian lama Allah adalah ketika Allah berjanji kepada Musa untuk membawa kaumnya keluar terbebas dari perbudakan Mesir, dan itu telah direalisasikan. Nah, perjanjian baru Allah kemudian adalah memberikan hukum Torah kepada Nabi Musa yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru bagi Bani Israel itu ada nyata. Kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru untuk orang Kristen juga nyata. Dan kedua-duanya, antara perjanjian Allah kepada Bani Israel dan perjanjian Paulus kepada orang Kristen itu berbeda. Gitu loh Pak. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan, oh ini adalah indikasi Anda akan menerangkan tentang Muhammad. Tidak, saya sama sekali tidak akan menjelaskan itu kepada Anda. Ini kaitannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang orang Kristen imani kitabnya orang Yahudi dengan sebutan perjanjian lama, sementara orang Yahudi sendiri mengimani kitabnya itulah justru perjanjian baru itu. Perjanjian baru Allah kepada Bani Israel, perjanjian baru Paulus kepada orang Kristen non-Yahudi. Gitu loh Pak. Jadi perjanjian barunya Paulus terhadap non-Yahudi adalah dengan matinya Yesus, maka hukum Torah batal. Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita dimerdekakan dari hukum Tuhan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Jadi bukan hanya dibebaskan dari hukum, Pak. Bukan hanya dibebaskan dari ketentuan-ketentuan, tetapi Kristen menurut sang penjanji Paulus, Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan. Jadi kalau Kristen tak menghamba diri kepada Tuhan, tidak apa-apa. Menurut perjanjian barunya umat Kristen. Berbeda dengan Bani Israel yang dipelopori terakhir oleh sosok proklamator Taurat, yaitu Yesus, mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah sebelum langit, sebelum bumi ini lenyap. Bumi dan langit belum lenyap, Pak. Tapi kemudian hukum Torah itu sudah digantikan oleh Paulus, berubah menjadi perjanjian baru milik Kristen, yaitu gospel. Perjanjian lama satu Tuhan, perjanjian baru milik Kristen, perjanjian barunya umat Yahudi satu Tuhan, perjanjian lamanya umat Kristen tiga Tuhan. Perjanjian barunya orang Yahudi adalah Sabat, perjanjian barunya Kristen adalah Minggu. Perjanjian barunya orang Yahudi adalah hukum Torah, perjanjian barunya orang Kristen umatnya Paulus adalah pembebasan, kemerdekaan dari hukum Torah.
Jadi sangat berbeda, Pak. Makanya muncul pertanyaan, apa yang mendasari umat Kristen menamai agama lain dengan sebutan perjanjian lama yang adalah perjanjian baru justru untuk yang empunya? Itu loh, Pak, pertanyaannya. Oke, Pak Zulkifli, kita ini terperangkap di dalam bahasa yang terbatas. Kita terperangkap di dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa menjelaskan banyak hal. Yang perlu diingat satu hal adalah perjanjian ini kita berputar-putar di bahasa perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru sebetulnya nggak kelar-kelar ya. Yang harus dipahami itu adalah satu pikiran dulu, bahwa bagi orang Yahudi sebetulnya Alkitab itu tidak ada. Yang ada itu hanya kitab Torah, Pak. Kitab tanah itu yang ada. Lalu kenapa mereka memegang kitab Torah? Mereka menghafalnya kitab Torah itu. Kenapa? Karena sebetulnya di kitab Torah itu ada 630 hukum yang mesti mereka jalankan. Ada 4.900 hukum di belakang 613 hukum tadi. Itu sebagai resiko dari hukum yang tidak mereka jalankan. Kalau ada satu hukum yang mereka tidak jalankan dari 4.900 hukum itu, maka 10 hukum Tuhan yang diturunkan kepada Musa itu semuanya batal. Tidak ada yang dapat hidup kosher. Tidak ada yang dapat hidup kudus. Tidak ada yang dapat masuk ke dalam surga. Itu inti sebetulnya. Jadi Tuhan menurunkan 10 perintah Tuhan itu supaya dapat dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Agar apa? Agar mereka dapat layak di hadapan Tuhan dan masuk dalam surga. Itu inti sebetulnya cerita itu. Bukan dia nggak lari kemana-mana dengan banyaknya kitab di dalam itu tuh hanya penjabaran saja. Hanya penjabaran bagaimana itu harus dilakukan. Bayangkan 613 hukum itu harus dijalankan oleh seorang rabi, lalu kemudian dia menerjemahkan 4.900 hukum lainnya di dalam Misnah, Sanhedrin termasuk juga, ada di dalam Talmud termasuk juga, ada di dalam belum lagi di dalam tanah tadi termasuk juga. Itu semua harus dijalankan. Nah, Paulus bukan memurnikan itu. Paulus bukan berarti membatalkan itu. Di dalam Galatia yang Bapak sebutkan tadi itu kan bukan dibatalkan, dimerdekakan. Artinya, mungkin betul yang Bapak bilang. Kalau bagi orang yang Kristen tidak tahu mengenai hal ini, bahwa mereka menganggap dosa sudah selesai, lalu kemudian mereka dapat berbuat seenaknya. Tidak begitu juga. Artinya seperti ini loh. Ketika seorang berhutang, lalu ada seseorang yang menghapuskan hutangnya, apakah tiba-tiba dia berpikiran untuk berhutang lagi? Nah, itu yang pertama. Ya, itulah yang disebut oleh kuk penghambaan. Kuk penghambaan itu bukan berarti kuk penghambaan kepada Tuhan, itu bahasa lain. Dalam bahasa aslinya kan tidak disebut demikian. Kuk penghambaan itu yang dimaksud dengan bagaimana, kenapa kok ada kuk itu di dalam tradisi Yahudi ada segulungan kitab Torah dan tanah itu. Lalu gulungan itu ditaruh di pundaknya seorang anak ketika dia sudah selesai menyelesaikan sekolahnya dari umur 5 tahun sampai umur 12 tahun. Lalu ditaruh kuk itu di lehernya. Nah, kenapa dipakai kata kuk? Kuk itu yang biasanya dipakai ditaruh di atas lehernya kerbau atau sapi untuk menggiling gandum. Jadi istilah kuk itu yang dipakai dengan cara yang sama. Kuk itulah yang mereka harus kerjakan di dalam hidup mereka ketika mereka sudah selesai melakukan belajar di dalam midras tadi itu, Pak. Nah, kemudian kalau masalah Paulus itu, saya agak bingung karena sudah kemana-mana ini fokusnya. Jadi kita tidak fokus ke dalam satu pembahasan ya. Jadi kalau menurut Paulus kemudian kita dimerdekakan dari kuk yang seperti itu. Bukan berarti merdeka dari hukum segala-galanya. Hukum itu yang sudah digenapi di dalam kehidupan, di dalam kematian Kristus di atas kayu salib gitu. Jadi itulah yang dimaksud memerdekakan orang dari kuk.
Nah, gitu loh Pak. Nah, cook itu yang sesuai dengan yang orang Yahudi tadi lakukan itu sebagai sebuah tradisi. Ketika seorang anak sudah selesai sekolah, ditaruhlah cook itu di atas pundaknya, yaitu 613 hukum dengan 4.900 hukum lainnya yang mengikuti di belakang 613 hukum tadi itu. Sementara 613 hukum itu merupakan penjabaran dari 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk orang Yahudi. Jadi perjanjian baru itu bukan masalah janji saja, Pak. Perjanjian baru itu masalah hukum sebetulnya. Torah itu kan hukum, misfot itu hukum. Torah itu tuh bagaimana orang Yahudi harus dapat melakukan semua hukum yang Tuhan sebutkan itu tadi. Apakah mungkin ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua hukum itu bukan dibatalkan, digenapi. Sekali lagi saya tidak pernah mengatakan hukum Torah itu dibatalkan. Tuhan tidak mungkin membatalkan apa yang sudah dia ucapkan. Kalau digenapi, apa yang sudah pernah diucapkan Tuhan lalu digenapi. Seperti contohnya di dalam Keluaran 6 ayat 2 itu dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi sebagai namaku Yahweh, sebagai namaku Adonai, sebagai namaku Adonai Shefaot, aku belum menyatakannya. Kapan dia menyatakan diri? Ketika firman itu menjadi daging, gitu loh. Tuhan sendiri yang berfirman, lalu firman itu menjadi daging. Pemikirannya seperti ini. Ketika di dalam teologi Islam, bahwa ketika Tuhan berfirman, maka firman itu turun melalui Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Muhammad, dan Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya Zaid bin Sabit, lalu ditulis, lalu menjadi buku. Kan begitu. Tetapi di dalam konteks ini, Yesus turun ke dunia menjadi daging sebagai firman yang keluar dari Allah, gitu. Itu Pak Zulkifli. Sorry kalau agak agak melenceng kemana-mana. Masalahnya kan itulah yang saya malas kalau debat yang seperti ini di grup seperti ini terlalu banyak ini lain masuk. Saya nggak fokus jadinya gitu. Kalau Japri saya lebih enak. Bisa saya buka kapan saja, bisa saya ulangi, bisa saya jawab gitu Pak. Bisa dicari literaturnya supaya lebih tepat. Gitu Pak Zulkifli. Jadi sebenarnya Hold me close till I get up. Time is barely on our side.